SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati wa akhawati a'azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Darul Hijrah Siti Ali bin Abi Thalib Al-Islamiyah di Surabaya, pada hari ini, hari Ahad, yaitu tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2022. Kita akan membahas sebagaimana antum ketahui bersama, yaitu tema yang diamanatkan pada saya berkenaan dengan fikih praktis di bulan Ramadan. Pada kajian ini saya akan mengacu pada sebuah kitab di antaranya, yaitu Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yang ditulis oleh Al-Muhaddits Al-Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi rahimanallahu wa iyyahu, dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Ikhwati azakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Apa maksudnya? Tujuan yang sangat mulia, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya, kita ketahui bahwasannya puasa bulan Ramadan adalah wajib dengan ungkapan kutiba alaikum, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus as-siyam, ya, tentang kewajiban puasa bulan Ramadan ini. Dan juga hadis Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma yang terkenal sekali, bunyal Islam ala khamsin,
Ya, bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Di antaranya adalah wasawmi Ramadhan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua Hijriah. Ya, pada tahun yang kedua Hijriah. Sebagai dasar juga tentang kewajiban berpuasa ini khususnya adalah orang yang hadir di bulan tersebut, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan di petunjuk tersebut wal furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir di bulan tersebut, ya, di antara kalian, artinya tidak dalam keadaan bepergian, ya, falyasumhu, maka dia hendaknya berpuasa. Ikhwati azzakumullah, tentang poin yang berikutnya, tadi poin yaitu yang berkenaan tentang kewajiban berpuasa. Poin yang berikutnya yaitu motivasi untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya dengan melakukan puasa bulan Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena didasari keimanan, membenarkan kewajiban itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Misalnya dosa-dosanya dihapuskan, dosa-dosa yang lalu dihapuskan. Ini keutamaan tentang puasa bulan Ramadan yang bisa melebur dosa dan noda. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga bahwasannya orang yang melakukan puasa bulan Ramadan khususnya itu selain doanya diistijabai, bahwasannya dia akan dibebaskan dari sengatan api neraka. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadhan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha wa yustajabu lahu." Rawahu al-Bazzar wa Ahmad wa huwa sahihun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nari." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki di setiap hari dan setiap malam orang-orang yang dibebaskan dari sengatan api neraka. Fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Dan selain itu juga, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha. Dan sesungguhnya bagi seorang muslim, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya, dengan doa tersebut pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia minta untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, wa yustajabalah. Doanya akan diistijabai. Doanya akan diperkenankan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati azzakumullah,
Poin yang berikutnya, karena kita di bulan Sya'ban ya, nah maka perlu kita ketahui juga hal-hal yang berkenaan bahwasanya setelah Sya'ban Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini bahwasannya bulan kadang-kadang ada 30 hari, ada 29 hari. Ya, kadang-kadang nampak bulan ya, untuk bulan berikutnya itu bulan Ramadan di malam 29. Ya. Di malam 29. Kalau nampak berarti besoknya adalah otomatis masuk bulan Ramadan. Ya. Kalau tidak nampak, maka disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Ya. Dan semuanya adalah tumpuannya ya, tumpuannya adalah pada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Kalau tidak nampak baru disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Ya. Jadi pokok utamanya nanti kita menunggu, selain kita tentunya menunggu keputusan pemerintah ya. Kapan masuknya bulan Ramadan, kapan selesainya bulan Ramadan, itu bertahun-tahun kita ya mengikuti keputusan pemerintah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya untuk Sya'ban ini kadang sebagaimana tadi saya ungkapkan, acap kali biasanya di bulan Qamariyah itu adalah 29 atau 30. Tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari. 29 atau 30. Ya, kalau malam hari yang ke-29 kelihatan bulan, ya, berarti besoknya otomatis masuk bulan Ramadan, puasa besoknya. Kalau seandainya di tanggal 29 tersebut tidak kelihatan, ya, mungkin karena debu atau awan, mendung sehingga tidak kelihatan ya hilalnya, bila bulan sabitnya, maka otomatis Sya'bannya dilengkapkan menjadi 30 hari ya. Jadi kita berpuasa apabila melihat hilal. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian bulan Ramadan ya, karena sebab melihat bulan. Dari ru'yah, dari ro'a yara ru'yatan, melihat bulan ya, berarti bukan dengan hisab ya, bukan dengan hisab tapi ru'yah. Walaupun hisab ini adalah kita tidak menafikan bermanfaat, tapi sebagai pendukung ya, sebagai pendukung ya. Tapi tumpuannya adalah pada ru'yatul hilal ijma'an, sebagaimana disepakati oleh para ulama-ulama kibar, di antaranya adalah Hay'ah Kibarul Ulama ya di Saudi, itu bertumpu dengan ru'yatul hilal ya, sudah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis yang kita baca ini, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan ya. Jadi akhir bulan Sya'ban kelihatan bulan malamnya, maghrib misalnya atau isya baru kelihatan ya, di tanggal 29 Sya'ban, otomatis besoknya adalah berpuasa. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian tatkala Anda melihat bulan akhir di bulan Sya'ban ya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yaitu berlebaranlah ya. Idul Fitri tatkala Anda melihat bulan juga di akhir bulan Ramadan tanggal 29 tidak kelihatan ya, maka disempurnakan Ramadan menjadi 30 hari sebagaimana di bulan
Sya'ban. Tapi tatkala kelihatan bulan, maka otomatis besoknya ada lebaran. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah, artinya lebaran. Ya, karena sebab melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, apabila ya tidak kelihatan karena awan, debu, maka fa akmilu sya'bana 30. Sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini hadithun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, dalam hadis yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarau al-hilala. Janganlah kalian berpuasa sehingga Anda melihat bulan, ya. Wala tuftiru hatta tarauhu. Demikian pula jangan berbuka kalian sehingga melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, apabila terhalang untuk melihat bulan atas kalian, faqduru lahu, rawahu Bukhari wa Muslim, maka perkira-kirakanlah. Faqduru lahu maksudnya adalah, ya ini seperti dalam hadis yang sebelumnya, fa'akmilu sya'bana 30, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Kemudian ikhwati azakumullah, tidak boleh seorang itu ya berpuasa di hari syak. Ini usmagum Ramadan atau belum? Sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh syak semacam itu. Ya. Tidak boleh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yawmin wala yawmaini. Ya. Janganlah seorang di antara kalian memulai bulan Ramadan itu dengan melakukan puasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulan yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau seorang itu sudah terbiasa untuk berpuasa. Puasa sunnah misalkan, Senin Kamis misalkan. Atau puasa Daud misalkan. Ya. Di hari yang terakhir 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dia berpuasa, karena kebiasaan dia melakukan hal itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa kemudian berpuasa, ini yang tidak diperbolehkan, ya. La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yawmin wala yawmaini. Janganlah Anda memulai atau memulai puasa bulan Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, ya. Illa rajulan yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau seorang itu sudah terbiasa untuk melakukan puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah misalkan hari Kamis, kebetulan di akhir bulan Sya'ban misalkan, sudah terbiasa dia, tidak mengapa hal itu. Tapi kalau tidak terbiasa, joko-joko misalkan. Ya, ini tidak boleh. Apa joko-joko itu? Iya, jaga-jaga, ya. Puasa saja, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Termasuk, ya ini dalam hal ini adalah syak dia. Ini sudah masuk bulan Ramadan apabila tidak. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ya, man shama yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati azakumullah, ya, harus kita betul-betul yakin sudah masuk bulan Ramadan atau belum, ya. Kemudian poin berikutnya yang berkenaan dengan niat sekarang, ya, yang berkenaan dengan niat. Disebutkan di sini wujub tathbitin niyyati fi shaumil fardhati qabla tulu'il fajri. Ya, bahwasanya wajibnya untuk membulatkan niat di puasa wajib yaitu Ramadan sebelum
terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Ya, wajib untuk membulatkan niat pada puasa wajib sebelum terbitnya fajar. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak membulatkan niat puasanya sebelum fajar, sebelum subuh, ya, fala siyama lahu, maka tidak sempurna puasanya. Tidak ada puasa bagi dia. Ya, maka wajib berdasarkan hal ini, hadis ini, wajibnya untuk membulatkan niat sebelum fajar. Ini bagi orang yang berpuasa wajib. Ya. Kalau puasa sunnah bagaimana? Tidak harus, ya, karena Nabi SAW suatu ketika bertanya kepada salah satu istrinya, ya, apakah kamu memiliki makanan untuk makan siang? Tidak, wahai Rasulullah. Idzan ana shaimun. Kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa. Ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus diniati sebelum fajar. Ya. Dasarnya adalah hadis tadi itu, hadis sahih. Baik. Bahkan dalam lafaz yang lainnya disebutkan, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Ya. Hadis akhrajahu An-Nasa'i wal Baihaqi wa sanaduhu sahihun. Kata Nabi SAW, barang siapa tidak membulatkan puasanya, niat puasanya di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia, tidak sempurna puasanya. Jadi ikhwati azakumullah, niat ini adalah wajib atau tidak? Wajib. Ya, dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Segala suatu perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Namun, ya, niat ini adalah amalun qalbiyun. Artinya apa? Yaitu niat itu adalah tempatnya di hati. Ya. Niat itu tempatnya di hati. Dan melafadzkan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masih ada enggak orang semacam itu? Di kampung-kampung itu masih ada loh, saudara-saudara. Ya. Nawaitu dan seterusnya, ya. Seakan-akan kita ini mengajari Allah. Ya, atu'allimuna Allah bidinikum? Apakah kalian mengajari Allah Subhanahu wa taala dengan agama Anda? Allah itu alim. Ya, Allah yang Maha mengetahui apa yang diniati oleh hambanya. Dia sedang apa, mau mengerjakan apa, ikhlas atau tidak, Allah Subhanahu wa taala a'lamu bidzalika. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tidak perlu mengajari Allah Subhanahu wa taala. Anda bangun, ya, untuk sahur, nanti akan kita jelaskan sahur itu Allah itu tahu, sudah tahu, ya. Anda sahur untuk puasa dan itulah niat, ya. Anda bangun sahur itu sudah niat itu, ya. Jadi tidak selalu niat itu diucapkan, bahkan tidak boleh. At-talaffuz bin niyati bid'atun dolalatun. Ya. Walaupun menganggap, ada sebagian orang menganggap itu kan baik. Baik menurut siapa? Ya. Baik menurut siapa? Mungkin menurut Anda baik, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Coba kita lihat, adakah Rasulullah SAW mengajarkan, ya kan, kalau niat puasa itu mengucapkan ini dan itu? Berikan satu hadis saja. Ya, alimni bidzalik. Ajari saya dengan hal itu. Ya. Tidak ada. Nabi SAW mengajarkan nawaitu shauma ghadin an ardai dan seterusnya. Ya. Termasuk salat ni nawaitu an usolliya fardhu dhuhri dan seterusnya.
Ya. Melafadzkan niat itu bid'atun dolalatun. Niat wajib, ya, dan niat itu tempatnya di hati. Melafadzkan niat adalah bid'ah. Melafadzkan niat adalah bid'ah. Ya. Tidak perlu mengajari Allah, tidak perlu. Atu'allimuna Allah bidinikum? Apakah kalian akan mengajari Allah Subhanahu wa taala dengan agama kalian? Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi kalau puasa wajib untuk diniati sebelum fajar. Tapi kalau untuk puasa sunnah tidak demikian. Ya, sebenarnya tadi disebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW datang pada salah satu istrinya, kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, selain Ramadan, beliau mengatakan, hal indakum ghadaun, punya untuk makan siang. Apakah kamu punya untuk makan siang? Ya. Wa illa fa inni shaimun. Kalau tidak, aku akan berpuasa. Hadis sahih rawahu Muslim. Ya. Kalau tidak, aku akan puasa. Wa illa fa inni shaim. Kalau tidak ada, ya saya akan puasa. Ini kalau selain Ramadan. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi yang diwajibkan niat itu adalah sebelum subuh, ya, itu adalah puasa wajib, puasa Ramadan misalkan, ya. Kalau nafilah atau sunnah tidak semacam itu, ya. Baik. Sekarang kita memasuki yaitu poin berikutnya. Waktu berpuasa, ya, waktu berpuasa. Mulai kapan puasa itu? Ya, min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi. Yaitu mulai terbitnya fajar, subuh itu waktu subuh. Ya, adzan dan subuh itu mulai. Adzan mulai sampai tenggelamnya matahari. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Ya. Ini waktunya, dimulainya. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian yaitu benang putih dari benang hitam. Apa itu? Minal fajri, yaitu waktu fajar, waktu subuh. Itu startnya di situ. Startnya. Ya, thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam, yaitu tenggelamnya matahari. Ya. Mulai terbitnya fajar, shadiq, yang kedua yaitu subuh sampai, ya, tenggelamnya matahari. Mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, ini waktunya. Ya. Jangan ditambahi. Jangan ditambah gimana Ustaz maksudnya? Karena sebagian orang menambahi 10 menit sebelum subuh, waktu imsak katanya. Imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum 10 menit. Ya. Ini kenapa kok Anda menambah? Allah sudah menentukan, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dari fajar, waktu fajar. Loh kok Anda menambah 10 menit? Berarti ini menambah syariat. Boleh tidak menambah syariat? Tidak boleh, saudara-saudara. Menambah syariat tidak boleh, ya kan? Allah Taala sendiri Arhamur Rahimin, yang lebih mengetahui dengan kondisi hambanya. Ya. Mulai fajar sampai maghrib, mulai subuh sampai maghrib. Ya. Jangan ditambah 10 menit. Ya. Atau 15 menit misalkan. Untuk jaga-jaga Ustaz. Allah lebih jaga-jaga lagi daripada Anda menjaga diri Anda. Ya. Allah lebih rahmat daripada Anda. Jangan menambah syariat. Ikhwati azakumullah, ini masih banyak ya. Di masyarakat kita masih banyak semacam itu. Imsak, sup, gopo ya. Ya. Orang masih nyaman menikmati imsak, ngerameni gitu. Ya. Kalau bahasa Surabaya ngerameni gitu. Ya. Jadi tidak boleh ya waktu imsak atau imsakiyah ya.
lanjutkan makan, minum terserah. Ya. Subuh ya, ketika subuh adzan subuh Allahu Akbar dari situ. Tidak boleh. Startnya dari situ. Ya, sampai waktu malam, yaitu tsumma atimus-syama ilal lail, yaitu tenggelamnya matahari. Itu batasannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah tadi itu, ya. Jadi khati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi itulah waktu ya untuk berpuasa. Misalkan seseorang lagi makan gitu atau minum, kemudian lagi minum gini, azan subuh, bagaimana ini? Ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ya, haditsun rawahu Abu Dawud ya wal Hakim wa ghairuhu wa sanaduhu hasanun. Kata Nabi SAW, apabila salah satu di antara kalian mendengarkan azan subuh, wal ina'u fi yadihi, dan bejana yang mau diminum itu ya lagi gini, kemudian dengar azan subuh, ya wal ina'u fi yadihi, kata Nabi SAW, fala yadh'u, jangan meletakkan bejana tersebut, cangkir atau gelas atau yang semisalnya, fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jangan meletakkan itu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Selesaikan, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Minum, selesaikan. Ya. Jangan sudah adzan, wah, lanjut aja satu piring misalnya. Bukan semacam itu, saudara-saudara. Ya. Coba kita batasi kata Nabi SAW, wal ina'u fi yadihi. Ya. Inaknya ini sudah di tangannya. Ya. Lanjutkan sudah. Kan cuma detikan aja itu, lanjutkan. Tapi kalau masih satu piring ya jangan, keterlaluan semacam itu. Ini namanya tasahul itu. Namanya mempermudah itu atau terlalu menggampangkan. Jangan semacam itu, saudara-saudara. Kan sudah ada waktunya panjang banget itu. Ya. Nanti kita akan bahas tentang waktu sahur juga, ya. Baik, khati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi menyempurnakan puasa itu sampai malam, yaitu tenggelamnya matahari, ya, yaitu adzan maghrib. Ya, walaupun masih merah langitnya misalkan, makan saja. Sudah cepat-cepat, harus segera. Nanti kita akan ketahui tentang adab-adab ya berpuasa. Baik, nah sekarang menginjak pada sahur, poin yang berikutnya tentang sahur ini. Sahur adalah ya yang dilakukan oleh seorang berpuasa ya untuk membekali dirinya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah sahur, ya, makan sebelum subuh, ya. Fa inna fis sahuri barakah, karena pada makan sahur itu adalah ada keberkahan. Lain, saudara-saudara, orang yang makan sahur dengan yang tidak makan sahur. Yang makan sahur insya Allah lebih sehat, lebih kuat. Orang yang tidak sahur loyo, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Di antara keberkahannya apa? Ya, keberkahannya tadi itu, ya, badan menjadi kuat, lebih sehat, ya kan? Kemudian menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, di akhirkan sahurnya nanti akan dijelaskan, bisa sholat berjamaah, subuh berjamaah. Ini di antara keberkahan-keberkahannya. Fa inna fis sahuri barakah. Karena pada sahur itu adalah keberkahan. Jadi disunnahkan untuk sahur, ya. Karena ini mungkin sebagai pembeda, ya,
pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Disebutkan dalam hadis, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab ya aklatus sahari. Rawahu Muslimun. Ya, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Al-Yahudu wan Nasara. Kalau dimaksud dengan syariat ahlul kitab ini haula al-Yahudu wan Nasara. Berarti mereka berpuasa, tapi puasanya beda dengan kita. Apa itu diantaranya? Aklatus sahar. Pembedanya yaitu aklatus sahar, yaitu makan sahur. Ya, makan sahur. Bisa jadi mereka tidak pakai sahur. Ya. Kita akan sahur. Ini pembedanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitab aklatus sahari. Itu makan sahur. Hadis sahih rawahu Muslimun. Taib. Jadi tentang keutamaan sahur ini diantaranya adalah as-sahur barakah. Ya, sahur barakah. An Salman radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-barakatu fi thalathatin. Bahwasannya keberkahan itu ada pada 3 hal. Yang pertama yaitu al-jamaah. Ya, berkumpul, makan bersama, salat berjamaah, ya. Makan-makan juga bersama-sama. Ya. Makanan 2 orang bisa untuk orang 3. Makan bertiga bisa untuk 4 orang. Ya. Berkah. Wasarid, yaitu sarid ini adalah makanan yang terbuat atau bubur lebaran itu, Mas. Yang terbuat dari yakni daging, ya kan? Dan ini yang disukai oleh Nabi SAW, sarid. Bubur kuah, ya. Bubur kuah terbuat dari bubur, yakni bubur tapi ada dagingnya, ya. Biasanya dipakai lebaran, ya. Roti kuah, sarid, ya. Ini disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu, fadlu Aisyata, ya. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibandingkan makanan semuanya dengan sarid. Ya, artinya sarid ini lebih utama dibandingkan makanan yang ada. Jadi sarid yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bubur kuah, ya, bisa diartikan dengan bubur kuah yang terbuat dari daging. Kemudian yang ketiga was-sahur, ya. Yaitu sahur. Jadi keberkahan yang ketiga yaitu pada makan sahur. Hadis rawahu At-Tabrani dan yang lainnya dikatakan di sini wasanaduhu hasanun fi syawahidi. Yaitu hasan, sanadnya adalah hasan. Baik, qad jazakumullah. Hadis yang lainnya berkenaan dengan ini yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda as-sahuru aklatu barakatin fala tad'uhu walau an tajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirina. Kata Nabi SAW bahwasannya makan sahur itu adalah makanan yang penuh keberkahan. Fala tad'uhu, maka jangan kau tinggalkan makan sahur itu. Walau anta jura'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun Anda cuman bisanya menceguk, ya, seceguk air saja, lakukan itu. Walaupun seceguk, ya. Mungkin kadang ada orang yang tidak masuk kalau makan malam-malam itu tidak masuk. Mungkin ada orang mungkin karena sakit atau yang tidak terbiasa mungkin. Ya. Yang penting dia harus sahur walaupun seceguk air kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau anta jura'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun seceguk, 2 ceguk, pokoknya masuk. Ya, hatta air. Ya, walaupun seceguk air harus masuk, ya.
Kenapa demikian? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Ya, ini adalah keutamaan bagi orang yang melakukan sahur. Ya. Dan sebaik-baik seorang mukmin melakukan sahur itu dengan apa? At-tamru, yaitu kurma. Ya. Kurma. Kurma ini makanan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ni'ma sahuril mu'mini at-tamru." Hadis rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah wal Baihaqi wa sanaduhu sahihun. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamru, yaitu kurma. Ya. Kurma itu subhanallah makanan yang kamilul ghidha, sempurna sudah vitaminnya, karbohidratnya ada, gulanya ada, ya. Ini kurma dan kuat, ya. Ke badan itu enak, enteng, tidak berat, tidak seberat nasi, ya. Dan antum subhanallah, ya, tidak akan merasa lapar, tidak merasa haus. Apalagi kalau ditutup dengan ya air hangat ya sebagai pengakhirnya, apa itu penghujungnya. Air hangat, ya, air hangat segelas saja atau setengah gelas. Sudah subhanallah, antum cobain. Dan itu sudah teruji. Ya, saya coba semacam itu, tidak ada haus, tidak ada rasa lapar. Ya, ini faedah. Selain juga dari kesehatan bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Cukup, tidak harus makan nasi, tidak harus. Ya. Ada seorang yang sudah terbiasa, dulu masih ingat, masih masa-masa bujang dulu. Kalau malas gitu sudah ngejus kurma. Udah jus saja. 7 butir misalkan, taruh dalam gelas, ya. Boleh antum jus, boleh tidak direndam saja. Nanti menjelang tidur ya. Mau sahur langsung dimakan. Sudah sahur itu saja, coba aja. Tidak lapar, tidak lemes badan, dan tidak haus. Ya, tidak hausnya itu diantaranya adalah kiat-kiatnya adalah minum air hangat sebagai penutup. Ya, antum tidak akan merasa haus. Badan kuat, enak, enteng, nggak ngantuan, nggak ngantuan juga. Ya, cobalah. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamr, ya, yaitu kurma. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Ya, hendaknya dia meneguk seceguk air. Kata Nabi SAW, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Ya, sahurlah kalian walaupun dengan seceguk air. Kalau tidak ada kurma, air. Tapi antum air tok ya loyo. Coba kurma ya kan, minimal kurma ya, minimal kurma. Tidak harus nasi ya, tidak harus nasi ya. Artinya ya Nabi SAW menganjurkan kalau Anda tidak sahur ya lakukanlah walaupun Anda menceguk air. Itu juga melakukan sunnah Nabi SAW. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian walaupun dengan seceguk air. Kemudian yang berkaitan dengan sahur ini adalah mengakhirkan sahurnya, saudara-saudara. Jangan sahur jam 1 malam, jam 2 malam. Ya. Ini tidak nyunnah ini. Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur sebelum fajar, 10 menit sebelum fajar, sebelum adzan subuh itu. 1/4 jam misalkan kalau makannya lama. Yang gelumet, makannya lama misalkan 1/4 jam atau 20 menit sebelum subuh ya. Kalau yang ekspres ini 10 menit cukup sudah ya kan, 10 menit sebelum subuh cukup sudah ya, mengakhirkan sahurnya ya. Dikatakan bahwasanya yakni kaqadri ma yaqra ar-rajul 50 ayat min kitabillah, kurang lebih sekitar yakni orang yang membaca 50 ayat dari kitab Allah. Ya 10 menit misalkan ya sebelum subuh. Sebenarnya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu
dari Zaid bin Thabit radhiyallahu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati, kemudian beliau melakukan salat subuh. Qultu kam kana bainal adhani was sahuri, berapa lama durasinya antara adzan dari sahur ke adzan itu? Qala qadra 50 ayatan, kurang lebih adalah membaca 50 ayat. 10 menit, seperempat jam misalkan. 10 menit lah kurang lebih. 10 menit atau 15 menit atau 10 menit sebelum subuh. Jadi hendaknya mengakhirkan waktu sahur. Sekali lagi, jangan sahur mau tidur jam 11, jam 12 sahur dulu. Selain itu tidak baik untuk kesehatan, antum akan kelewatan banyak hal, hilang sunnahnya Nabi SAW mengakhirkan sahur. Kemudian acap kali yang namanya perut penuh itu bawaannya adalah ngantuk, akhirnya subuhnya lewat, subuhnya lewat, akhirnya tidak mendapatkan sholat subuh berjamaah. Padahal sholat subuh berjamaah adalah disaksikan para malaikat. Tasyhadul malaikatul laili wan nahar, disaksikan para malaikat waktu malam dan waktu siang. Maka jangan diawalkan sahurnya. Kadang orang mau tidur makan sahur, nanti tidak bangun. Jangan. Tidak baik untuk kesehatan, dan juga banyak hal-hal yang kebajikan Anda lewatkan. Jadi sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Nah, hukum sahur ini apa? Disebutkan di sini, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran muakkadan man arada as-sauma bi an yatasahhara. Nabi SAW memerintahkan dengan perintah yang mengukuhkan, menguatkan, barang siapa orang yang ingin berpuasa agar dia sahur. Faqala man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'in. Barang siapa yang hendak berpuasa, maka sahurlah walaupun dengan sesuatu. Tidak ada kurma, air. Pokoknya harus sahur. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Hadis sahih rawahu al-Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya sebagaimana tadi saya sebutkan itu. Apa keberkahannya di antaranya? Melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Anda akan lebih kuat untuk melakukan puasa. Kalau kuat, artinya dia senang kan? Tapi kalau misalkan loyo, waduh kok abot yo poso iki yo, gitu nanti akhirnya, Kok berat ya puasa ini . Maka Nabi SAW menganjurkan untuk sahur. Keberkahan yang lainnya apa? Tadi apa sebutkan? Yaitu sholat subuh berjamaah. Dan yang lainnya yang lainnya. Baik. Ikhwati azakumullah. Kemudian apa yang harus diwajibkan bagi seorang berpuasa itu, hal-hal yang harus ditinggalkan, apa saja yang wajib ditinggalkan bagi orang yang berpuasa itu? Di antaranya adalah al-qaulu zur, ucapan kosong, ucapan bohong, ucapan palsu, qaulu zur.
ucapan yang palsu, ucapan bohong. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula az-zur", barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, persaksian palsu, bohong, wal amalu bihi, dan mengerjakan hal tersebut, yaitu berbuat perbuatan yang tidak baik, mendustai, membohongi orang atau yang lainnya, ya. Man lam yada' qaula az-zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, kata-kata yang tidak baik, ya, membohongi orang, menyakiti orang, mengganggu orang, falaysa lillahi azza wa jalla hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya, kepada orang tersebut dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya kalau orang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak senonoh, Allah tidak butuh dengan puasanya. Ngapain dia berpuasa? Ya, ngapain dia puasa? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya. Karena memang tujuan puasa apa? Di awal tadi apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Menjadi orang yang bertakwa. Jadi khati azakumullah, ini yang harus kita tinggalkan, ya. Kadang orang hobinya berdusta. Puasa Ramadan, ya kan, kesempatan untuk tobat dari hal itu. Jangan berkata dusta lagi, sudah. Hobinya tinggalkan itu. Hobi yang tidak baik itu tinggalkan. Ya. Kalau hobi makan bakso, oke lah, ya kan. Hobi makan rujak, oke, boleh, ya kan. Tapi hobi berdusta, hobi bohong, tidak baik ini. Jangan. Ya. Antum tahu kan, bohong itu adalah tanda-tanda orang munafik. Ya, ayatul munafiqin salas, kata Nabi sallallahu. Di antaranya adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berucap berbohong. Ya, apabila berbicara dia berbohong. Ini tanda-tanda munafik. Ya. Yang harus ditinggalkan, harus dijauhi. Taib. Yang kedua, saudara-saudara, allahu wa rafathu, yaitu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Wa rafath, yaitu kata-kata jorok, kata-kata buruk, kata-kata yang menjurus kepada hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat seseorang. Itu rafath. Ya, tidak boleh. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa as-siyamu minal akli wasyarabi, wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi, wa in sabaka ahadun aw jahila alayka falqul inni shaimun, rawahu Ibnu Khuzaimah wal hakimu wa sanaduhu sahihun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah puasa itu meninggalkan makan dan minum saja, ya. Wa innamas siyamu minan lagwi warrafath, akan tapi puasa juga menahan diri dari untuk tidak melakukan al-laghu. Al-laghu yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ucapan yang tidak ada manfaatnya, ngalor ngidul ngomongi, ya, ndak ono manfaatnya. Ya. Dan juga ar-rafath, yaitu ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang senonoh, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat seseorang, kotor, yang ngomong-ngomong porno, yang menjurus kepada hal-hal itu termasuk rafath. Ya, termasuk rafath. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi, sungguhnya puasa itu juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dan juga dari perkataan-perkataan yang
tidak baik. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika, ya, apabila ada seorang yang mencaci kamu atau orang yang berbuat bodoh pada kamu, ya, mengganggu, usil, membuli, ya, maka fakul, maka katakanlah, inni shaimun. Sesungguhnya aku adalah sedang berpuasa. Sesungguhnya aku adalah sedang berpuasa. Katakan semacam itu, jahron. Katakan bagi orang yang mau mengganggu Anda ini, katakan inni shaimun, aku sedang puasa. Jadi orang yang mau mengganggu itu, oh, sedang puasa saja, jangan diganggu. Gitu. Ya. Inni shaimun. Diucapkan kepada orang yang mau mengganggu atau orang yang mau berbuat tidak baik pada kita. Inni shaimun. Aku sedang puasa. Artinya jangan ganggu aku sedang berpuasa. Sehingga orang yang mau mengganggu itu menahan diri untuk tidak mengganggu kita. Ya. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Inni shaimun. Fakul. Kul itu fi'il amr wala fi'il aba. Fakul, maka katakanlah, ya. Fakul inni shaimun. Maka katakanlah pada orang yang mau berbuat tidak baik pada Anda, yang mengganggu Anda, itu mencaci Anda, inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berpuasa. Haditsun sahihun, ya, sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Baik, ikhwati azakumullah, kita melanjutkan pada poin yang berikutnya, yaitu apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa itu, ya. Di antaranya adalah seorang yang berpuasa dalam keadaan junub di pagi hari. Ini boleh. Seorang yang di pagi hari lagi junub, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Boleh atau hal semacam itu? Boleh. Tidak ada kaitannya dengan puasanya. Ya, Nabi SAW juga sering, ya, beliau dalam keadaan subuh, ya, dalam keadaan junub, dan beliau berpuasa, mandi kemudian lanjut berpuasa. Ya. Mandi setelah fajar kemudian beliau berpuasa. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, Ummu Salamah misalkan mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, salah satu istri kesayangannya Rasulullah SAW, dan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga ini yang paling ngerti adalah istri-istri Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummul Mukminin yang lainnya. Seperti dalam hadis ini adalah Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudrikul fajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar, ya, wa huwa junubun, waktu subuh beliau dalam kondisi junub. Wa huwa junubun, wauna wal hal. Ya, sedangkan beliau dalam keadaan junub. Waktu subuh, ya kan, beliau masih dalam kondisi junub min ahlihi, ya, dari setelah berkumpul dengan keluarganya, hubungan badan dengan keluarganya. Tsumma yaghtasil, kemudian beliau mandi junub, wa yasumu, dan beliau berpuasa. Ya. Baik. Bisa difaham para bujang-bujang? Ya. Baik. Yang kedua, boleh juga bersiwak bagi orang yang berpuasa. Siwak ini yang sunnah, nyaris, ya, terlewatkan. Sunnah yang nyaris tidak dipraktekkan oleh sebagian besar kaum muslimin.
Padahal siwak ini besar fadilahnya ya akhi. Ya. Ini bukan apa itu? Bukan ujub, bukan ya. Ini fadilahnya besar sekali. Ya. Siwak ada. Ya. Hendaknya seorang muslim jangan meninggalkan siwak ya akhi. Disebutkan dalam hadis bahwasanya 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 ya rakaat tanpa siwak. Ya. Disebutkan dalam kitab Sahih Matjarur Rabih. Ya, disebutkan. Ya. Minimal hadisnya adalah hadisun hasan. Minimal adalah hadisun hasan. Tapi beliau mengatakan hadis itu adalah hadisun sahih. Ya. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli wudhu'in." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli wudhu, setiap kali wudhu. Hadisun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ya. Nah, seorang yang berpuasa boleh bersiwak. Ya. Waktu pagi, waktu siang, ya waktu sore, tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa, tidak mengganggu apa? Tidak mengganggu apa? Puasanya. Termasuk bersikat Ustaz, berodol boleh, ya. Menggunakan odol, sikat menggunakan odol, tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak mengganggu puasanya. Selama odolnya tidak ditelan. Ya. Kalau ditelan lain lagi itu, ya. Batal itu, ya. Baik. Karena ada sebagian orang mengatakan kalau habis zawal ba'da zuhur tidak boleh menggunakan siwak. La, pendapat yang rajih masalah ini wallahu taala alam, diperbolehkan sepanjang hari, pagi, siang, sore, tidak mengapa menggunakan siwak. Ya. Dan kalau habis menggunakan siwak ini ya dicuci ya akhi, ojo sampai seminggu tidak dicuci, buah. Ya, dicuci, ya. Ini sampai kering. Sampai hilang baunya, ya. Sudah lama ini memang. Ya, baik. Ya, saya sarankan, ya. Sekarang kan banyak kamu sudah mulai di buka umroh ini. Ya, oleh-oleh jangan tasbih, siwak aja, ya. Oleh-oleh siwak saja, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, ini sunnah yang nyaris ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya yang termasuk diperbolehkan, ya, yaitu al-madmadatu wal istinsyaqu, yaitu berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu masukkan air dalam hidung, ya, dalam hidung. Karena Nabi SAW juga berkumur dan juga istinsyak, walaupun beliau dalam keadaan berpuasa. Namun, ya, kalau beliau dalam keadaan berpuasa tidak keterlaluan untuk istinsyaknya. Istinsyaknya memasukkan air dalam hidung. Ini sunnah juga, ya, istinsyak. Itu masukkan hidung ketika berwudu ini. Bahkan Nabi mengatakan istinsyak dan madmadah adalah wajib. Karena itu dalam batasan wajah. Faghsilu wujuhakum. Ya, basalah wajahmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basulah wajah Anda. Dan termasuk wajah adalah al-madmadatu wal istinsyaqu. Ya. Dan ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizanallahu wa iyyahu mengatakan wajib al-madmadatu wal istinsyaq karena masih dalam batasan wajah. Mana sih wajah itu? Wajah min manabiti sya'ri, ini sampai ila dzaqan tulan, wa minal al-udhun ila al-udhun urdan. Ini adalah batasan wajah. Dan apa itu? Mulut dan hidung adalah masuk batasan wajah atau tidak? Masuk. Ya. Itu istidlalnya kuat sekali, beliau mengatakan bahwasanya al-madmadatu wal istinsyaqu wajib. Nah, bagi orang yang berpuasa boleh berkumur dan istinsyak. Namun Rasulullah SAW kalau puasa tidak keterlaluan untuk istinsyak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wa barik fil istinsyaki illa an takun
illa an takuna sha'iman. Ya, haditsun akhrajahu At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad wa sanaduhu sahihun. Ya. Berlebih-lebihanlah kamu dalam istinsyak illa an takuna sha'iman, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Jangan terlaluan, nanti masuk nanti. Lumayan. Tidak boleh, ya kan? Jadi kalau berpuasa jangan keterlaluan untuk istinsyak. Ya. Subhanallah. Ternyata istinsyak ini menurut riset yang terbaru menghilangkan penyakit apa namanya itu? Meningitis ya. Ya. Subhanallah. Sunnah Rasulullah SAW penuh dengan keberkahan. Ya. Penuh dengan keberkahan. Baik. Baik, ikhwati azakumullah. Di antaranya yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa itu adalah al-mubasyaratu wal qiblatu lis-shaim, yaitu meraba atau mencium, ya. Meraba atau mencium. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Haditsun sahihun rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keluarganya sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau juga meraba keluarganya beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Bercumbu rayu padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Lakinnahu kana amlakakum li irbihi. Namun Rasulullah SAW manusia yang paling bisa mengekang dirinya, gak sampai kebelabas gitu loh maksudnya. Ya. Ya. Dan ini disebutkan bahwasanya diperbolehkan hal itu bagi orang yang tua. Untuk yang muda makruh hukumnya. Ya, biasanya yang muda kebablasan. Ya. Kalau yang tua masih memungkinkan, ya. Disebutkan, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faja'a syabun," ada seorang pemuda yang datang. Faqala ya Rasulullah, "Uqabbilu wa ana shaimun?" Wahai Rasulullah, aku boleh mencium. Cium istri maksudnya, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Qala la. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada pemuda itu, ya, tidak boleh. Faja'a syaikhun, benar ada orang yang sudah tua, ya. Faqala uqabbilu wa ana shaim, orang tua tersebut mengatakan, boleh aku cium istri dan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Qala na'am. Boleh, orang tua tadi diperbolehkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa nadhara ba'duna ila ba'din. Ya. Maka satu di antara kami dengan orang yang lainnya saling pandang memandang. Loh, kok yang pertama gak oleh, yang kedua kok oleh ya? Ya. Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, inna syaikha yamliku nafsahu. Ya. Sesungguhnya orang yang tua tadi itu bisa menahan diri, ya kan? Anak rime didik, anak rime. Ya. Kalau pemuda biasa belum. Ya. Ya. Makanya tidak diperbolehkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jangan berhayal ya. Jangan berhayal. Baik. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Yang berikutnya yaitu tahlil dam. Apa tahlil dam itu? Bukan, apa itu tahlil dam, yakni apa itu ngambil darah. Ya, ngambil darah. Ya. Mengambil darah. Atau yakni nyuntik misalkan, selama itu tidak, suntikan itu bukan penggantinya makanan, ya kan, seperti infus misalkan. Kalau infusnya itu adalah pengganti makanan tidak boleh, dan rata-rata infus semacam itu tidak boleh hal itu. Ya. Tapi kalau misalkan ngambil darah, misalkan periksa darah itu loh, gula atau apa namanya diambil, boleh tidak? Boleh.
Ya, ini namanya tahlilud dam. Ya, untuk mengetahui kadar gulanya misalkan, ya, ada penyakit apa misalkan, nasallallahu alaihi ya, itu boleh. Baik, yang berikutnya al-hijamah, bekam. Ini boleh. Ya, bekam diperbolehkan. Ini sunnah. Ya. Nabi SAW juga berbekam. Oleh karena disebutkan di sini, anna Nabi SAW ihtajama wa huwa shaimun. Nabi SAW pernah berhijamah, yaitu berbekam, mengeluarkan darahnya. Ada titik-titik yang tertentu. Ini yang ahlinya memang ada orangnya, ada ahlinya masalah ini, ya. Taib. Jadi Nabi SAW berbekam wa huwa shaimun, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Akhrajahul Bukhari. Jadi diperbolehkan walaupun orang itu berpuasa untuk melakukan hijamah selama tidak loyo. Ya, selama tidak sampai loyo, ya. Kalau loyo ya jangan, ditunda saja, ya. Tunda saja. Dan ini bagus ini. Ya. Bagus. Ada seorang ya yang setiap bulan, ya kan, ada yang 2 bulan sekali, ya, tergantung pada kondisi. Ini tapi bagus sekali, ya. Bagus untuk menghilangkan toksin-toksin yang ada pada tubuh seorang, ya, hijamah. Dan banyak teman-teman yang ahli dalam masalah ini. Ya, kalau antum ingin belajar, silahkan, bagus sekali, ya. Baik untuk kesehatan, ya, untuk keluarga dan sebagainya. Jadi artinya bahwasanya bekam diperbolehkan walaupun dalam kondisi berpuasa. Karena Nabi SAW juga demikian. Nabi SAW berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang berikutnya, ya, yang diperbolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa itu adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan diperbolehkan, khususnya adalah ibu-ibu, ya, cici makanan, ya. Oh, asinnya kurang misalkan. Oh, kurang manisnya tambah gula, ya. Kurang asinnya tambah garam misalkan. Ya, dicicipi saja. Kan dari lidah pucuk ini sudah ketahuan, ya. Subhanallah. Ya. Tapi jangan jelek, enggak boleh, ya. Haram hukumnya. Batal jadinya puasanya. Dicicipi kemudian dibuang gitu, ya. Baik, yang kedua, yang berikutnya yaitu al-kuhlu. Apa al-kuhl? Sifat mata itu. Sifat mata diperbolehkan, atau netes mata, obat tetes mata itu diperbolehkan. Yang berikutnya sabbul ma'il barid ala ra's wal iktisal, yaitu menuangkan air ke kepala agar kepalanya dingin, ya. Panas misalnya, kentang-kentang panasnya, itu boleh untuk membasahi kepalanya, atau mandi diperbolehkan, ya. Biar segar Ustaz, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Pokoknya yang penting itu yang enggak boleh, ya kan? Baik. Jadi mandi untuk segar, ya, biar dingin badannya boleh, ya, tidak ada masalah. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, babul ightisali shaim, ya, bab penjelasan tentang mandinya orang berpuasa, ya. Berarti boleh. Al-Imam Bukhari, ya, mujtahid al-mutlaq, ya, mengatakan sama babul ikhtisali as-shaimi. Taib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun min al-'atashi aw min as-sahari aw min al-harri. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa sanaduhu sahihun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kok, ya, menuangkan air ke kepalanya, ya, agar menghilangkan dari rasa panas, gerah, ya, atau dahaga. Padahal beliau dalam kondisi puasa. Ya, ini menunjukkan diperbolehkan hal semacam itu. Tapi khati azakumullah. Poin yang berikutnya, ya, poin yang baru yaitu
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan pada Anda kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. La haula wala quwwata. Cepat banget ini. Di antaranya orang yang diperbolehkan untuk berpuasa misalkan adalah musafir. Ya, singkat ini waktunya sudah cepat banget ini ya, tanpa terasa. Musafir ya, boleh untuk tidak berpuasa, tapi harus dia mengqadha nanti berapa dia tidak berpuasanya, berapa hari. Orang yang sakit ya boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Orang yang haid, orang yang nifas, ya tidak boleh orang yang haid dan nifas untuk berpuasa. Seandainya dia berpuasa misalkan di awalnya berpuasa menjelang jam 5 sore ya turun darah haidnya ya, wah tanggung ini misalnya, lanjut aja, nah tidak boleh, batal puasa hari itu, batal ya, harus dia mengganti pada hari yang lainnya ya. Tidak boleh, haram hukumnya ya. Orang yang haid maupun perempuan yang haid maupun yang nifas tidak boleh berpuasa. Baik. Termasuk orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia ya, umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun ya. Ada kan orang semacam itu? Ada ya. Tapi walaupun jarang sekali ya. Orang yang di atas 80 jarang sekali. Karena memang umurnya umat Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melebihi dari 70 tahun. Nah, orang yang tua tersebut ya, baik itu laki maupun perempuan, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dia membayar fidyah seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Termasuk juga yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang hamil. Ya, orang yang hamil maupun orang yang menyusui, perempuan yang menyusui. Tapi ikhwati azakumullah, poin yang berikutnya karena waktunya cepat banget. Yaitu berbuka, ya. Berbuka. Untuk berbuka ini segera untuk berbuka. Kalau sudah adzan maghrib sudah segera berbuka. La yazalun nasu bi khair ma'ajalul fitrah. Manusia itu senantiasa dalam kondisi baik selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ya, pokoknya tenggelamnya matahari sudah adzan maghrib sudah segera berbuka. Walaupun masih merah, masih ufuknya masih kelihatan merah, terlepas dari pokoknya adzan maghrib sudah tenggelamnya matahari sudah cepat-cepat berbuka. Bukan seperti orang Syiah. Ya kan, sampai menunggu kelihatan bintang-bintang, naudzubillah. Ya. Jadi Nabi SAW sunnahnya adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Demikian sunnahnya. Taib. Dan berbuka ini sebelum sholat maghrib ya, takjil lah, katanya istilahnya takjil gitu. Ya. Apa? Misalkan tamar, misalkan itu lebih afdol. Tamar dulu, kemudian kalau tidak ada tamar, tidak ada kurma, air. Ya, air. Walaupun seceguk, 2 ceguk. Baik, habis itu sholat. Habis sholat sudah bebas antum. Mau makan, ya, apa terserah. Ya. Jadi takjil dulu, tamar, kalau tidak ada tamar, air, kemudian berdoa. Apa doanya? Yaitu doa yang paling bagus adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. In dhahabat dhama'u wa qtallatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dhahabat dhama'u, antum catat ini doanya. Dhahabat dhama'u wa qtallatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik. Kemudian masih ada waktu ini ya? Masih? Baik, nanti kalau diingatkan. Entah apa kan? Sudah. Alas? Ja Ustaz? Ja Ustaz? Baik. Khawati azakumullah, subhanallah.
waktu yang membatasi kita. Ya, kami mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang tepat dan ada hal-hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, ya, tanpa terasa juga waktu berlalu. Bahkan saya sudah mengambil tepat jam 9 tepat. Ya, belum. Saya pikir sampai di sini kami mohon maaf, ya, antum bisa merujuk pada buku-buku fikih masalah ini, di antaranya mungkin kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ya. Bisa, atau buku yang di hadapan saya ini sifat shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ya, bukunya ini. Ini bagus sekali, ya, bisa, atau buku-buku yang lainnya berkenaan dengan hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keamanan, sehingga kita bisa melakukan puasa bulan Ramadan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan pula untuk senantiasa menjaga asyamu wal qiyamu wa tilawatil Quran. Barakallahu fikum wa la'afu minkum. Kita tutup dengan doa qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.